Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 ya. Seperti biasa outlook untuk satu minggu ke depan tentunya. Cuman sedikit flashback dulu, ulas dulu untuk minggu ini ya yang terjadi di market itu. Dari segi indeks dolarnya time frame H4 harga itu kan bergerak kurang lebih itu low-nya tanggal 14 Agustus kemarin itu kan berada di support 102,39. Harga ini kan bergerak ke atas, kemudian tidak lama itu harga bergerak balik dan penutupan itu kemarin itu balik lagi di support pertama weekly yang berada di 102,39. Jadi untuk indeks dolar sebenarnya ini sideways, tetapi akankah untuk minggu depan ini sideways-nya itu berlanjut atau enggak, dikarenakan untuk level-level areanya juga ada sedikit perubahan nanti. Tetapi ketika harga ini bergerak di atas zona tengah atau sebagai pivotnya 102,85, harga ini tidak mampu menyentuh level area resisten pertama yang berada di 103,31. Ini kemarin dampak dari fundamental ya, tetapi setelah dampak selesai itu untuk indeks dolar itu justru malah bergerak balik kembali ke bawah. Jadi ada potensi untuk satu minggu ke depan ini yang saya khawatirkan dia penurunan lebih lanjut itu akan terjadi sebelum menguat kembali. Untuk level area satu minggu ke depan ini dimulai dari tanggal 19 sampai dengan 23 Agustus 2024 ya. Sebagai batasan zona overnya resisten 3 dan 4 itu jatuhnya di 104,43 sampai dengan 104,17. Kemudian resisten 2 itu berada di kisaran level area 103,65. Resisten pertama itu 103, zona tengahnya atau sebagai pivotnya itu berada di 102,79. Support pertama itu 102,44. Untuk minggu depan ini harga ini bergerak atau diawali di bawah support pertama atau yang saat ini bisa dikatakan sebagai resisten minornya. Kemudian support keduanya itu berada di 101,92. Terakhir adalah sebagai batasan pantau overnya. Kalau misalkan penurunan yang lebih tajam itu support 3 dan support 4 itu jatuhnya di antara 101,400 sampai dengan 101,14 atau zona yang saya blok biru di sini ya. Dikarenakan untuk pergerakan indeks dolar ini diawali nanti hari Senin itu kan di bawah support, jadi hati-hati kalau misalkan indeks dolar ini nanti mampu membentuk low baru, kurang lebih untuk low barunya itu berada di 102,70 atau zona yang saya blok orange di sini. Kalau misalkan harga ini mampu kedorong ke bawah, yang saya khawatirkan untuk indeks dolar ini penurunan lebih lanjut akan terjadi, tetapi fokusnya adalah sementara skip dulu yang ada di support 3 dan support 4. Fokusnya adalah di 101,92 dikarenakan di area level tersebut itu ada psiko price level yang berada di 102,00. Yang saya khawatirkan ini nanti kalaupun indeks dolar ini kedorong lebih dalam, ketika menyentuh level area tersebut atau mendekati level area tersebut, dia akan terkoreksi dulu ke zona tengah atau sebagai pivotnya yang berada di 102,79 dengan batas konfirmasi atas itu 102,92. Kuncinya di sini kalau misalkan terjadi koreksi ke atas. Kalau misalkan level area 102,92 ini bertahan, tidak dijebol ke atas. Ketika harga bergerak balik di bawah support pertama kembali yang berada di 102,44, ada potensi besar mungkin untuk indeks dolar ini akan lanjut ke level area support 3 yang berada di 101. Tetapi selama level area 101,92 sampai dengan 102,00 sebagai psiko price levelnya ini tidak dijebol, untuk satu minggu ke depan ini sementara hati-hati dulu. Memang ada potensi untuk indeks dolar ini lebih lanjut mengarah ke bawah, tetapi waspadai yang di sini dulu, jangan jauh-jauh terlebih dahulu. Baru nanti ketika mendekati atau menyentuh level area tersebut, kemungkinan besar akan ada koreksi di antara 102,44 sebagai support pertama weekly. Batas maksimal adalah zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas konfirmasi atas itu 102,92. Untuk indeks dolar sendiri ini untuk satu minggu ke depan nanti, selama harga tidak mampu bergerak di atas 102,92, arahnya masih ada potensi ke bawah. Tetapi kalau misalkan dijebol 102,92, zona pantaunya untuk satu minggu ke depan ini sebenarnya saya lebih fokus untuk resisten 3 dan 4 yang berada di 104,44 ini saya skip dulu. Tetapi saya lebih nginjarin kalaupun masih ada kenaikan 103,65, kemungkinan di sini batas maksimal untuk satu minggu ke depan ini ya. Tetapi kemungkinan agak berat juga
karena histori high-nya yang berada di kisaran level area 103.31 ini syaratnya setelah jebolnya pivot, dia harus ada atau membuat konfirmasi lanjutan minimal dari segi time frame daily itu tutup di atasnya 103.31 baru ada potensi ke 103.65. Jadi kalaupun kedorong ke atas, ringnya ini masih terbatas. Jadi lebih cenderung untuk indeks dolar 1 minggu ke depan ini, yang pertama adalah sebagai kesimpulannya sideways, itu yang pertama. Yang kedua adalah ada penurunan lebih lanjut potensinya, tetapi hati-hati ketika dia mampu membentuk low baru, zona pantaunya batas maksimal sementara jangan jauh-jauh di 101.92 sampai dengan 102.00 sebagai physical price levelnya. Yang saya khawatirkan sebelum ada penurunan lebih lanjut, dia akan terkoreksi dulu baru drop secara signifikan kembali. Kemudian untuk fundamentalnya, kalau misalkan dari segi fundamental itu nanti yang rame itu di hari Kamis, ada pernyataan daripada FOMC dan PMI, tentunya nanti yang akan menjadi trigger kuatnya, akankah indeks dolar ini lanjut melemah atau justru berbalik arah ke atas. Mungkin nanti saya akan update di video yang selanjutnya. Kemudian untuk gold ya, kita flashback dulu untuk goldnya sebelum masuk ke outlook 1 minggu ke depan. Untuk pergerakan minggu ini itu kan diawali di atas pivot, itu yang pertama. Yang kedua adalah harga ini mampu bergerak di level area 2443 sampai dengan level area resisten pertama monthly yang berada di 2456 sudah terkonfirmasi mampu tutup di atas level area tersebut. Setelah itu kan ini sideways, harga koreksi ke bawah, tetapi koreksinya ini tidak bertahan lama, kurang lebih di kisaran level area resisten pertama weekly yang berada di 2443 atau berubah fungsi sebagai level area support. Kemudian konfirmasi lanjutan, kalau misalkan saya zoom, sebenarnya untuk konfirmasi lanjutannya itu ada bullish engulfing mendekati level area resisten pertama monthly 2456. Di sini terjadi bullish engulfing dan harga ini kedorong ke atas. Sentuhan pertama di level area 2490. Sebenarnya di sini, ini kalau kita lihatin dari segi time frame H1-nya, ini kelihatan ketika menyentuh level area tersebut sebenarnya ini terkoreksi, cuman koreksinya itu kalau misalkan saya ukur kurang lebih dari titik high-nya ke bawah itu sekitar 220-an pip ya, kurang lebih. Ini koreksinya dalam waktu singkat tetapi tidak bertahan lama. Kemudian dari segi time frame H1-nya, harga ini kan menjelang penutupan market ini candlenya baris hijau semua, kuat banget ke atas, dan penutupan market itu berhenti di kisaran level area 2508. Sebenarnya kalau saya pecah lagi di areanya ya, zona tengahnya itu berada di antara 2514 dan 2508 itu sebagai batas konfirmasi bawah. Yang saya khawatirkan untuk minggu depan ini kuncinya berada di kisaran level area 2520 kurang lebih. Kalau misalkan harga mampu bergerak langsung ke atas tembus di level area 2520, ada potensi untuk 1 minggu ke depan ini mungkin gold akan mendekati level area 2538 sampai dengan 2560-an kurang lebih, dikarenakan level area tersebut itu sebagai batasan over untuk weekly-nya, cuman belum diselesaikan di minggu ini. Dari segi level-level nanti juga ada sedikit perubahan ya. Jadi nanti untuk level area pantaunya juga ada sedikit perubahan di bagian bawahnya. Untuk level areanya 1 minggu ke depan ini ya, fokusnya sebagai support 3 dan support 4 itu jatuhnya di kisaran level area 2330 sampai dengan 2352 atau zona yang saya blok biru. Kemudian support 2 itu berada di kisaran level area 2395. Support pertama itu berada di 2438. Kemudian zona tengahnya atau sebagai pivotnya itu berada di 2466 dengan batas konfirmasi atas itu berada di 2447. Di sini ketika menyentuh level area tersebut itu juga ada reaksi. Jadi hati-hati di kisaran level area antara 2477 sampai dengan 2466. Kalaupun 1 minggu ke depan ini sebelum gold ini lanjut ke atas lagi, potensial terjadi koreksi lebih dulu. Kemudian resisten pertama itu berada di kisaran 2495, resisten kedua itu 2538. Hati-hati di sini juga ada dua level area menumpuk. Resisten kedua weekly bertemu dengan resisten kedua punyanya monthly itu levelnya pas kurang lebih di kisaran 2538, cuman yang membedakan atau selisihnya sebenarnya ada di koma bagian belakang aja. Cuman kalau sebagai
Pembulatannya itu sebenarnya berada di kisaran 2538, kemudian resisten 3 dan 4 atau sebagai batasan overnya zona pantau untuk 1 minggu ke depan itu ada harga 2603 pembulatan dan 2581 kurang lebih di sini, atau zona yang saya blok biru kurang lebih di sini. Jadi ada potensi untuk gold itu bergerak lebih lanjut ke atas, tetapi nanti tetap waspada aja zona tengah atau sebagai pivotnya kalau misalkan terjadi potensial koreksi terlebih dahulu sebelum kedorong ke atas. Triggernya sebenarnya adalah potensi geopolitik itu meningkat kembali, ini yang menjadi triggernya gold itu naik ke atas dan membuat ATH baru, tetapi tetap waspadai kalau misalkan sudah mampu membuat ATH baru. Yang saya khawatirkan ini nanti ketika terjadi koreksi, itu yang saya khawatirkan gold ini koreksinya langsung bergerak ke bawah mendekati 1000 pip, itu yang perlu diwaspadai. Cuman titik high-nya ada di mana untuk 1 minggu ke depan ini saya masih belum bisa pastikan, tetapi hati-hati aja di level area. Kalau misalkan saya pecah kembali, karena di sini juga sudah mampu membuat ATH baru, ada beberapa level yang mesti diantisipasi untuk 1 minggu ke depan ini. Kurang lebih itu di kisaran 2511 sampai dengan 2516 sebagai zona tengahnya, kemudian konfirmasi atas itu berada di 2522. Jadi ada potensi kalau misalkan hari Senin itu gap atas, hati-hati di kisaran level area antara 2516 sampai dengan 2522 terlebih dahulu. Tetapi kalau level area ini sampai dijebol ke atas, yang saya khawatirkan ini nanti pergerakannya cepat banget langsung sampai ke atas menuju level area 2531 sampai dengan 2538. Baru ada potensi kemungkinan di sini koreksi yang lumayan parah, kurang lebih mendekati 1000 pip di antara dua level ini. Jadi hati-hati untuk 1 minggu ke depan ini untuk planning buy, karena harga ini sudah di pucuk. Saya tidak melirik open market posisi buy ya, tetapi saya lebih ke standby dulu, ngeliatin pergerakannya market itu seperti apa. Cuman kalau misalkan ini nanti kedorong lebih atas lagi di antara dua level area 2520-an dan di kisaran level area 2535 sebagai tengahnya ya, di antara zona yang saya blok merah ini, mungkin saya akan coba masuk sell, tetapi dengan risiko stop lossnya itu lebih kecil. Kemudian untuk targetnya mungkin saya akan targetin langsung ke 1000 pip yang berada di bawah level area tersebut. Kemudian zona pantaunya bagian bawah, gold ini masih belum bisa dikatakan akan turun kembali atau koreksi ke bawah selama level area sebagai zona tengah dengan batas konfirmasi bawah itu 2456 ini dijebol atau minimal dari daily-nya ada penutupan di bawah level area tersebut. Dan di sini juga menumpuk dengan level area resisten pertama monthly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support. Jadi 2456 kalau menurut saya ini sebagai level kuncinya. Kalau misalkan ini nanti turun lebih dalam dan mampu melewati 2456, ini mungkin ada potensi untuk gold itu terkoreksi lebih dalam sebelum harga ini naik mendekati level area 2538. Tetapi kalau misalkan koreksinya hanya sebatas kurang lebih di 2466 sampai dengan mendekati 2456 dan tidak mampu bergerak balik di bawah level area tersebut, yang saya khawatirkan ini untuk goldnya ketika selesainya koreksi, karena di sini juga ada zona demand-nya, lanjut ke atas di antara 2520 sampai dengan 2538 baru drop secara signifikan. Jadi kesimpulannya untuk minggu depan ini gold zona pantaunya bagian atas itu ada di kisaran level area 2538 sampai dengan 2531, itu zona pertama. Kemudian zona yang kedua adalah 2523 sampai dengan 2516, kurang lebih di zona yang saya blok merah. Kemudian yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support adalah di 2495, zona tengahnya 2466. Kemudian support pertama weekly itu berada di kisaran 2438. Support keduanya itu 2395. Cuman saya tidak antisipasi kalau misalkan 1 minggu ke depan ini ya, harga ini langsung ke 2395. Kemungkinan antara kalaupun terkoreksi secara signifikan mendadak langsung drop, saya mencurigai 2438 sampai dengan 2421 kurang lebih di kisaran level area tersebut sebelum ini lanjut ke atas kembali. Cuman pergerakannya nanti kalau misalkan ada aksi profit taking kembali, yang saya khawatirkan ini nanti spike atas cepat ke bawah cepat baru pelan-pelan balik lagi ke harga aslinya.
itu mungkin gambaran saya untuk gold 1 minggu ke depan. Untuk posisinya saya masih belum ada, tetapi saya akan mencoba dulu, tetapi ini 50-50 ya, jadikan aja sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan, sesuaikan dengan plan ataupun analisa masing-masing. Kemungkinan kalaupun kedorong ke atas ini mungkin saya akan nyoba dulu dengan lot sekecil mungkin saya akan sell di kisaran 25.18 sampai dengan 25.20-an lah kurang lebih di situ, tetapi dari stop loss-nya itu mungkin saya akan naruh sekitar 80 pip sebagai stop lossnya, tetapi dari segi targetnya itu mungkin saya akan langsung nargetin ke 2456 terlebih dahulu, antisipasi harga ini bergerak cepat ke atas baru koreksi ke bawah. Cuman untuk buy-nya, untuk buy kalau saya pribadi saya lebih nunggu kemungkinan ada koreksi dulu dan koreksinya itu selesai baru mungkin saya akan masuk untuk buy kembali. Tetapi kalau harga saat ini berada di pucuk seperti ini, tentunya ini bukan ideal untuk cari ancang-ancang buy di kisaran di atas level area 2500-an ya, karena untuk tutup market kemarin itu berada di 2508. Jadi untuk buy saran saya adalah kalaupun misalkan naik sekalian baru nanti cari koreksinya, re-entry buy lagi tidak masalah, tetapi kalau misalkan harga ini lanjut ke atas, saran saya adalah jangan dikejar dulu, dikarenakan gold ini rawan drop secara signifikan setelah membuat ATH baru. Itu yang saya khawatirkan, ada dua level area zona pantau untuk sell-nya. Yang kedua adalah di bawah 2538, tetapi kalau di sini risiko stop loss itu kurang lebih sekitar 125 sampai dengan 130 pip, tetapi dari segi targetnya sama, target maksimal itu adalah di zona tengah atau sebagai pivotnya 2466 ya, kurang lebih di sini ruang gerak sekitar 600-an pip. Ini yang kedua, yang pertama ini juga sama statusnya, ruang gerak sekitar 600-an pip lah kurang lebih, memanfaatkan kalau misalkan harga ini bergerak ke atas dan potensial terjadi koreksi itu ada. Baru kalau misalkan valid harga tertahan di level area 2466 sampai dengan 2456, kalau misalkan ini valid bertahan di level area tersebut dan ada konfirmasi pembalikan arah kembali, harga mampu bergerak balik di atas zona tengah atau sebagai pivotnya, baru idealnya kalau mau cari ancang-ancang setup buy mungkin lebih ideal di sini dengan targetnya bisa di 2538 ya kurang lebih. Untuk overnya 2581 sampai dengan 2600 ini sementara saya skip dulu. Kalau misalkan ada potensi ke sana, ini mungkin saya akan update di video yang lanjutan. Untuk fokusnya di antara, kalau garis besarnya sementara adalah 3 level dulu garis besarnya, 2538, 2495 dan batas bawah sebagai support ya, meskipun ini potensi masih kecil tetapi tetap diwaspadai 2438, 3 level ini sebagai kunci untuk pantaunya 1 minggu ke depan. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing, sesuaikan dengan planning masing-masing. Kalau tidak sesuai jangan paksa masuk ke market, jangan overload, jangan overtrade. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.